Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Viva Fernanda dengan nomor induk mahasiswa 1022111040 dari kelas 1B Teknik Elektro UTS Dasar Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 1. Jelaskan pengertian teknologi informasi menurut minimal 5 ahli. Yang pertama, menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo 2011, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memanipulasi data dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, menurut Hack dan Ken tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang ketiga, menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer saja yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebar luas informasi. Yang keempat, menurut Williams dan Sawyer pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang kelima, menurut English Dictionary, teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Itulah pengertian teknologi informasi menurut 5 ahli. Soal yang kedua, jelaskan dan ceritakan tentang perkembangan teknologi informasi dari pertama, sekarang, dan masa depan. Perkembangan teknologi pertama di Indonesia yaitu radio. Nama radio pertama kali yaitu Batavius Radio Vereniging dengan lokasi di Batavia, Jakarta. Peresmian radio pertama Indonesia itu terjadi pada tanggal 16 Juni 1925. Itu terjadi 5 tahun setelah stasiun radio pertama di Amerika dan ketiga tahun setelah Inggris dan Uni Soviet. Kemudian barulah setelah perkembangan teknologi informasi diikuti TV, satelit palapa, internet pada tahun 1090. Perkembangan di masa sekarang ini, peranan teknologi informasi semakin penting karena dengan seiring perkembangan teknologi informasi, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun handphone untuk melakukan komunikasi dan juga mengikuti perubahan tren dalam perkembangan teknologi informasi pada masa kini seperti social gaming, body motion sensor, augmented reality, dan internet TV. Perkembangan teknologi informasi di masa depan. Menurut Cisco IBSG Innovation Practice membeberkan 25 prediksi teknologi teratas yang akan booming beberapa tahun ke depan. Salah satunya pada tahun 2029. Petabyte storage dapat menyimpan video berkualitas DVD untuk diputar selama 600 tahun lebih tanpa henti 24 jam sehari. Adapun prediksi dalam 10 tahun ke depan, kita akan menyaksikan peningkatan kecepatan jaringan internet rumahan sebesar 20 kali lipat dari sekarang. Soal nomor 3, jelaskan tentang broadband dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Broadband merupakan istilah umum yang digunakan untuk koneksi internet yang sangat cepat. Broadband ini digunakan untuk mengirim dan menerima data dengan kualitas terbaik yang memberikan kecepatan dalam pemanfaatan internet. Pengaruhnya dalam kehidupan kita yaitu cukup baik dan berkembang cepat. Selain mempersingkat waktu dalam melakukan pekerjaan, keefisienan koneksi broadband juga dapat memberikan banyak keuntungan bagi penggunanya. Soal nomor 4. Jelaskan tentang IoT dan apa yang dimaksud dengan machine to machine. IoT adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan atau untuk melakukan aktivitas tanpa bantuan dari manusia dan interaksi perangkat komputer.
Berbagai macam perangkat yang ditanamkan di dalam software, sensor, perangkat elektronik, sensor yang memungkinkan di dalam IoT ini. Alat-alat tersebut terhubung dan bertukar data, lalu menciptakan peluang untuk integrasi langsung ke dunia fisik ke dalam sistem berbasis komputer dan internet. Lalu, maksud dari machine to machine yaitu istilah yang mengacu pada piranti perangkat keras yang dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa bantuan manusia. Jadi IoT dan machine to machine ini hampir mirip cara kerjanya. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja dengan satu sama lain. Teknologi ini membantu memecahkan masalah dan melacak proses dan meningkatkan produktivitas dalam bisnis manufaktur di berbagai skala. Tentunya penerapan industri ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas demi hajat hidup orang banyak. Soal nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan big data dan cloud computing serta pengertiannya menurut minimal 5 ahli. Pengertian big data menurut Mick Insert Global pada tahun 2011. Big data itu didefinisikan sebagai skala distribusi variasi yang sangat besar atau abadi sehingga membutuhkan pengguna arsitektur teknikal untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru. Yang kedua, menurut Hurwitz et al. Pada tahun 2013, Big Data merupakan sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. 3. Menurut Dumbbell pada tahun 2012, Big Data adalah data yang melebihi kapasitas dari konvensi sistem database yang sudah ada. Yang keempat, menurut Gartner pada tahun 2001, Big Data adalah sekumpulan data yang bervariasi plus lebih besar. Yang kelima, menurut Laney pada tahun 2001, definisi Big Data sudah melingkupi peningkatan variasi data yang didapatkan oleh perusahaan dan organisasi terkait. Adapun pengertian cloud computing menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sarna, kunci utama dari cloud computing adalah visualisasi infrastruktur yang menyediakan memelihara server dan dapat ditingkatkan dan diturunkan sesuai permintaan. Yang kedua, menurut Cassandra pada tahun 2018, dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data dan program di mana saja, kapanpun, dengan perangkat apapun. Ketiga, pengertian cloud computing menurut Sullivan pada tahun 2009. Model layanan ini pengguna secara fleksibel dan virtual, skalabilitas dan manajemen layanan penggunaan cloud computing ini. Yang keempat, menurut Herwin Angerina pada tahun 2011. Dalam jurnalnya, komputasi awan adalah tren terbaru di bidang komputasi terdistribusi, di mana pendidikan pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan di jaringan internet yang berbasis SOA. Yang kelima, menurut Loudon dan London pada tahun 2015, cloud computing adalah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, layanan disediakan layaknya sumber virtual yang terpadu pada suatu jaringan internet dan dapat diakses kebutuhan dari perangkat apapun dan dimanapun bisa terhubung. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.